mengambil judul untuk sharing pada siang hari ini adalah Be an Agile Learner in the Face of Change. Jadi mungkin tidak sesuai dengan judul yang disampaikan dari Uner ya, tapi menurut saya ini sangat relevan, apalagi dengan Prof. Eli tadi sampaikan bahwa dunia ini mengalami disruption, memasuki era digital ya, maka tidak salah juga bahwa kita membutuhkan orang-orang yang memang agile learner ya, yang responsif ya, yang bisa menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat gitu ya. Nah, lanjut. Ya, jadi ada 3 agenda yang akan saya share pada siang hari ini ya. Ada company profile, ini kami kalau selalu diundang untuk narasumber ini mohon izin kami juga menyampaikan profil kami Bank Mandiri. Mungkin teman-teman sudah sering melihatnya ya, tapi saya izin untuk menyampaikannya lagi. Kemudian nanti yang kedua saya akan jelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh banking industry ya, turbulence yang terjadi pada saat ini seperti apa, termasuk juga yang dihadapi oleh Bank Mandiri tentunya. Dan tentu yang ketiga adalah bagaimana kita merespon turbulence tersebut, merespon perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi. Ya, saya rasa itu 3 agenda aja. Nah, saya lanjut aja yang pertama. Ya, ini company profile kami ya. Kami punya visi ya, menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Jadi kami pilih kata partner di sini adalah Bank Mandiri berpartner dengan nasabah atau calon nasabah ya. Jadi di sini harus ada win-win ya, harus ada win-win. Jadi Mandiri akan mendapatkan keuntungan ketika berpartner dengan nasabah, nasabah juga tentu pasti akan mendapatkan manfaat ketika berpartner dengan Mandiri. Ya. Lalu untuk tersebut ya kami memiliki misi menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah. Nah ini penting sekali ya, karena seperti yang Prof. Eli bilang tadi, kita sudah memasuki era digital, segala sesuatunya digital gitu ya. Nah ini kami juga mau membantu nasabah menyiapkan support sistemnya kepada nasabah yang berbasis digital ya, tapi simple, user friendly gitu loh. Ya, jadi semua elemen level nasabah itu bisa menggunakannya gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan support sistem yang kami berikan ini partner kita dengan nasabah bisa menjadi lebih erat lagi gitu ya. Lalu apa goals tujuan kehadiran Bank Mandiri di Indonesia ini ya sebagai BUMN, agent of development tentunya adalah apa yang dikerjakan oleh Bank Mandiri, setiap hasil yang dihasilkan oleh Bank Mandiri itu adalah untuk membangun negeri. Jadi ini bisa dibilang adalah tujuan mulia, noble purpose-nya kita ya, spirit membangun negeri. Lanjut. Ya. Nah, ini saya sedikit sampaikan ya mengenai histori Bank Mandiri biar teman-teman juga tahu ya. Jadi Mandiri itu didirikan pada tanggal 2 Oktober ya, 2 Oktober tahun 98 ya, di mana mungkin pada saat itu teman-teman banyak yang mungkin pada belum lahir ya, atau mungkin slide sebelumnya. Slide sebelum. Ya. Jadi Bank Mandiri didirikan 2 Oktober 98 ya. Nah ini berarti tanggal 2 Oktober besok kita berulang tahun yang ke-23 gitu loh. Nah, Bank Mandiri itu didirikan waktu itu sebagai bagian daripada program restrukturisasi di bidang ekonomi ya. Dan setelah berdiri kurang lebih 10 bulan, tepatnya di 1 Juli 99, itu ada 4 bank pemerintah yang kemudian merger ke Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, BBD, Bank Dagang Negara, BDN, Bank Ekspor Impor, Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Ya, jadi mereka merger ya di 1 Juli. Nah, ketiga merger ini tentu ini merupakan tantangan terbaru buat Bank Mandiri ya. Karena apa? Karena 4 bank itu walaupun adalah sama-sama bank pemerintah, sama-sama bank plat merah,
tetapi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sistem pengelolaan people-nya yang berbeda, sistem IT-nya yang berbeda, ya, sistem operasionalnya juga berbeda, culture-nya juga berbeda, sistem risk management-nya juga berbeda. Jadi waktu itu para pengamat menyatakan bahwa ketiga Bank Mandiri merger pasti butuh waktu 6 tahun untuk bisa solid. Kenapa? Karena harus mengkonsolidasi perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi ternyata tidak. Setelah kita merger, profit kita tetap terus naik ya. Bahkan di tahun 2003 kita mencatatkan diri menjadi perusahaan publik ya, melalui proses IPO ya. Dan karena sudah menjadi perusahaan publik, maka kita harus menjaga ya. Kita harus menjaga agar Bank Mandiri ini tetap kinclong ya. Jadi tetap bisa memberikan manfaat dan profit ya buat pemegang saham tentunya ya. Nah, maka dari itu kita Bank Mandiri untuk tetap kinclong tadi itu terus melakukan transformasi. Transformasi pertama kita lakukan di tahun 2005. Waktu itu ada pergantian manajemen yang cukup banyak dengan masuknya Pak Agus Martowardoyo ya. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI. Itu kemudian banyak hal yang diselesaikan di tahap transformasi satu. Salah satunya adalah penguatan dari sisi culture. Ya, karena apa? Karena setelah kita merger kurang lebih selama 6 tahun ya, itu memang pegawai-pegawainya masih membawa nama BBD lah, membawa nama BDN lah. Nah itu kayaknya tidak bisa dibiarkan terus seperti itu ya. Kita harus solid, ya, harus ada kolaborasi. Jadi waktu itu adalah penguatan culture. Kemudian transformasi kedua 2010-2014 kita juga sudah masuk untuk memperkuat dari sisi bisnis, terutama di wholesale transaction dan juga di retail deposit dan transaksi. Ya. Kemudian di transformasi ketiga 2015-2020, nah kami bertekad ya untuk menjadi bank terbaik terbesar di Indonesia dan juga dikagumi di level ASEAN. Ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya lanjut. Nah, di tahun 2020 sampai dengan 2024 ya, dengan menggandeng visi yang saya sampaikan tadi menjadi partner finansial klien utama Anda, ada 3 strategi yang akan kita jalankan. Yang pertama adalah kita tetap memperkuat wholesale banking ya, terutama dari sisi trade dan juga transaksinya. Kemudian yang kedua kita ingin memperkuat juga untuk segmen SME ya, small medium enterprise, dan di segmen mikro ya, karena ini sangat banyak nasabahnya, calon nasabahnya di sini ya, dan juga yang terakhir ini kita ingin menjadi digital banking ya, dan memperkuat segmen retail banking kita. Nah yang ketiga ini adalah merupakan bagian dari transformasi dari IT dan digital banking kita ya untuk menghadapi era digitalisasi. Ya, lanjut. Ya, nah kami Bank Mandiri ini ingin menjadi market leader ya di banking industry di Indonesia, ya ingin menjadi powerhouse gitu ya untuk banking industry di Indonesia. Ya ini karena kami sebenarnya sejak berdiri tahun 98 sampai dengan saat ini sudah memiliki anak, ya, namanya anak perusahaan. Ada 11 anak perusahaan yang memang bergerak di beberapa bidang, ya, tapi semuanya tetap di financial institution ya. Kemudian kita juga punya jaringan cabang di luar negeri, ada di London, ada di Cayman Island, ada di Hong Kong, ada di Shanghai, ada di Singapura, ada di Malaysia, ada juga di Timur Leste gitu ya. Kami juga memiliki banyak sekali cabang-cabang ya saat ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga punya electronic channel, ATM dan EDC. Jadi dengan yang kami miliki ini, nah kami ingin memberikan servis lebih baik lagi kepada nasabah gitu ya. Lanjut. Ya. Nah, ini kita punya 11 anak perusahaan ya. Jadi kita ingin menjadi one stop financial service provider lah gitu ya. Jadi kalau ada nasabah yang berbank ke Bank Mandiri ya, kita juga bisa memprospek nasabah tersebut untuk bisa menggunakan produk-produk anak perusahaan kita. Misalnya mungkin butuh asuransi, bisa ke AXA.
ya, Mandiri Aksa, atau bisa ke Mandiri InHealth, atau butuh misalnya pembiayaan untuk pembelian mobil bisa ke Mandiri Tunas Finance, atau bisa ke Mandiri Utama Finance ya. Jadi kalau misalnya mau investasi mungkin bisa di Mandiri Sekuritas gitu ya. Jadi itulah perlunya kenapa kita perlu ada anak perusahaan. Supaya apa? Supaya nasabah kita itu nggak kemana-mana gitu loh. Hanya bermain di Mandiri Group aja gitu loh. Ya, karena semua sudah tersedia di Mandiri Group, segala kebutuhannya. Ya, lanjut. Ya, ini adalah channel-channel yang kita miliki untuk melayani nasabah, ya, yang mulai dari branch ya, kami tadi sudah sampaikan ada lebih dari boleh dibilang hampir 5.000 lah branch kita ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kemudian kita juga punya digital channel ya, kita punya Mandiri Internet Business. Mungkin teman-teman kalau buka bankmandiri.co.id, nah itulah Mandiri internet bisnis kami ya. Kemudian kita juga punya Mandiri Mobile Banking ya, yang dikenal dengan Live In. Nah, ini adalah boleh dibilang super application yang menjadi andalan kami di Bank Mandiri ya, untuk menghadapi era digitalisasi ini ya, dan juga bersaing sama fintech tentunya. Kami juga punya kontak center ya. Kontak center ini untuk membantu nasabah, memberikan informasi kepada nasabah gitu ya. Kita punya kontak center 14.000, kita juga punya chatbot Mita gitu ya. Mana teman-teman kalau jadi nasabah ini bisa meminta informasi dari kontak center ini. Kita juga punya partnership dengan pihak ketiga. Misalnya kita punya agent banking. Agent banking itu misalnya toko-toko kecil yang ada di daerah-daerah itu menjadi partner kami, di mana nasabah itu bisa menarik uang di agen-agen tersebut gitu ya. Kita juga punya self service machine, ATM, ETC gitu ya. Itu dan tersebar di cukup besar ya, cukup banyak di seluruh Indonesia ini ya. Nah, itulah kami persembahkan ini semua adalah untuk melayani nasabah. Lanjut. Ya, ini sedikit memberikan gambaran buat teman-teman juga ya, yang mungkin baru lulus dan mungkin punya keinginan ya untuk join ke banking ya, khususnya ke Bank Mandiri gitu ya. Nah, kami di sini ada boleh dibilang 6 kelompok jabatan, 6 kelompok fungsi lah, di mana teman-teman bisa masuk gitu loh. Ada wholesale banking. Wholesale banking ini tentu adalah untuk nasabah-nasabah yang korporasi yang besar-besar ya. Kemudian kita juga punya retail banking. Nah, ini yang untuk segmen yang lebih kecil, itu di segmen SME ya, small medium enterprise, micro banking, wealth management, nasabah individual kayak kartu kredit, housing loan gitu ya. Nah, itu di retail banking. Lalu kami juga punya risk management. Risk management inilah untuk menjaga ya supaya bisnis yang dijalankan itu tetap terjaga, tetap aman ya, tetap berkualitas ya. Jadi kami punya enterprise risk dan juga tentu kami punya risk taking unit, ya, itu ada di risk management. Ya. Kemudian kita juga punya super function yang boleh dibilang enabler bisnis ya, termasuk salah satunya kami di human capital, itu ada di sini, di keuangan juga, kemudian procurement semua ada di fungsi ini. Kemudian ada juga kelompok jabatan branch dan operation. Nah, branch dan operation ini adalah bicara channel-channel dan jaringan kita yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk juga di luar negeri ya. Jadi ini adalah kelompok jabatan yang populasinya paling besar ya, di Mandiri. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting juga adalah IT dan digital banking. Nah, ini menjadi kelompok jabatan tersendiri ya, karena kami unit IT di Bank Mandiri ini sangat banyak dan sangat lengkap ya. Mulai dari infrastrukturnya, ada IT development-nya, ada IT security-nya ya, dan juga ada unit khusus untuk menangani digital banking. Nah, ini adalah boleh dibilang job opportunity ya. Kalau misalnya teman-teman suatu saat join ke Bank Mandiri, ini bisa masuk di salah satu daripada 6 kelompok jabatan yang ada ini ya. Lanjut. Ya, ini sekedar kami memperkenalkan value proposition dan core values kita ya. Nah, core values kita akhlak ya. Ini adalah core values-nya BUMN ya, pasti sama juga untuk BTN ya. Ya, ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Ini adalah core values yang harus dihidupi ya dan harus dimiliki oleh setiap pegawai, termasuk seluruh pegawai Bank Mandiri ya, dan semua pegawai BUMN tentunya ya. Kami juga punya value proposition.
Ini adalah aspek-aspek yang kami janjikan kepada calon pelamar di luar ya, para the best talent, calon-calon the best talent yang ingin memilih Bank Mandiri tempat dia berkarir. Kami merupakan memberikan banyak hal kalau teman-teman bisa join ke Bank Mandiri ya, belajar. Nah, kami ini adalah organisasi pembelajar ya, di mana setiap pegawainya harus menjadi pembelajar tangguh ya. Kami menyebutnya pembelajar tangguh gitu ya. Jadi kami setiap tahun mengirimkan cukup banyak ya anak-anak itu untuk mereka kuliah S2 bahkan sampai ke luar negeri di universitas-universitas yang terkenal ya. Nah, itu semua itu investasi kita buat mereka sehingga ketika mereka kembali dengan ilmu yang mereka miliki itu mereka bisa lebih mengembangkan Bank Mandiri. Kemudian ada satu lagi bersinergi. Nah, ini hal penting ya. Organisasi Bank Mandiri itu sangat besar ya. Jadi organisasi yang besar itu kalau tidak ada kolaborasi satu sama yang lain, nah itu akan jadi masalah. Itu tidak akan berjalan dan kalaupun berjalan itu lambat gitu ya. Nah, tapi kalau saling bersinergi ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa gitu. Makanya bersinergi ini menjadi hal yang penting. Kemudian bertumbuh udah pasti kalau teman-teman bisa join ke Mandiri dari sisi karir tentunya bertumbuh ya. Kami punya para pemimpin-pemimpin baik di level direktur maupun di level eksekutif yang memang usianya masih muda-muda gitu ya. Itu semua menunjukkan bahwa di Bank Mandiri tidak mengenal senioritas. Mana yang bisa dan sanggup dia yang naik gitu ya. Tentu kalau karirnya naik, tentu kompensasi dan benefitnya juga akan bertambah gitu ya. Lalu yang terakhir ini adalah menjadi tujuan kita ya, berkontribusi untuk Indonesia. Jadi ini sesuai dengan goals kita, spirit membangun negeri ya. Jadi Bank Mandiri itu bank yang besar ya. Apapun yang dihasilkan pasti akan berdampak langsung kepada Indonesia. Jadi kita sebagai karyawan-karyawannya itu juga apapun yang kita hasilkan buat Bank Mandiri secara tidak langsung kita juga sebenarnya sudah berkontribusi untuk membangun Indonesia gitu ya. Nah itu sekedar menjelaskan mengenai employee value proposition dan juga core values Bank Mandiri ya. Lanjut. Ya, nah itu tadi saya memperkenalkan mengenai Bank Mandiri secara high level. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya mengenai perut Bank Mandiri secara garis besarnya gitu ya. Lalu apa kira-kira tantangan yang dihadapi oleh dunia banking industry dan termasuk juga Bank Mandiri ya? Ya, ini sekarang dunia ini itu mengalami perubahan yang sangat cepat ya. Dan juga ditandai dengan era FUDCA ya. Saya rasa teman-teman semua sudah belajar di bangku kuliah ya, FUDCA itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat berdasarkan sumber dari McKinsey, itu perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar dan masuk di dalam Standard & Poor's 500 itu lifetime-nya itu terus mengalami penurunan. Di tahun 35 perusahaan yang masuk dalam S&P 500 itu memiliki lifetime bisa sampai 90 sampai 100 tahun ya. Tapi kemudian di tahun 2015 itu banyak member yang masuk dalam SP 500 perusahaan dengan modal terbesar ya. Itu hanya memiliki waktu hidup cuma 15 tahun. Artinya dia tidak sanggup untuk menghadapi perubahan sehingga dia harus diakuisisi atau di merger atau nasabahnya lari sehingga lambat laun perusahaannya juga lama-lama hancur gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga era FUDCA ini juga hal yang memang mau tidak mau kita hadapi bukan cuma di banking industry, tapi semua perusahaan akan menghadapi. Ya, kita memasuki era yang namanya industri 4.0 ya. Saya rasa teman-teman juga sudah belajar mengenai ini ya. Apa saja yang muncul di era FUDCA? Ya, robotic workers dan automation. Ya, jadi semua sekarang sistem operasional kita itu bisa dikerjakan oleh robot ya. Semua pelayanan itu bisa dilakukan oleh robot ya. Teman-teman bisa melihat ya. Mungkin kalau di luar negeri itu di bandara ya, kalau kita mau antri tiket atau apa atau mau mengecek jadwal penerbangan itu bisa nanya ke robot ya. Banyak macam, bahkan di supermarket pun dilayani oleh robot gitu ya. Jadi sekarang manusia itu tergantikan oleh robot ya. Dan mereka multitasking ya. Manusia tidak multitasking, tapi mereka multitasking. Jadi kalau kita bisa gunakan robot, itu kita bisa menggantikan 3 atau 4 tenaga manusia. Jadi lebih efisien kan. Talent war. Nah, talent war ini juga besar sekali terjadi ya.
apalagi untuk posisi-posisi yang memang langka ya, dan memang sangat dibutuhkan untuk di era disruption ke depan. Kemudian ada float of milenial. Nah, ini juga kita di Bank Mandiri itu 70% sekarang pegawainya itu berasal dari milenial, dan mereka ini adalah memiliki karakteristik yang berbeda dengan saya yang mungkin Gen X, mungkin dengan Prof Eli ya, dan mereka memang perlu di-treat dengan cara yang berbeda juga. Jadi semakin besar populasi ini di suatu perusahaan itu kalau tidak bisa memanage mereka, itu akan bukan menjadi suatu kekuatan, tapi akan menjadi masalah buat perusahaan gitu ya. Kemudian juga new non-financial competitor. Nah, kita ini sudah banyak sekali muncul fintech ya. Fintech ada Genius, ada OVO, macam-macam ya. Kita punya Kredivo. Nah, itu semua sudah mengambil fungsi banking ya. Nah, kita kalau tidak bisa bersaing sama mereka, ini lambat laun nasabah kita lama-lama lari. Akhirnya kita juga nanti suatu saat nih seperti S&P 500 ini ya, lifetime kita mungkin jangan-jangan kita 10 tahun lagi kita sudah tidak ada karena sudah diambil alih sama perusahaan lain. Ya. Banyak hal yang terjadi di era VUCA ini. Ya, ini yang kita hadapi, real yang kita hadapi saat ya. Lanjut. Nah, kita juga kita memasuki industri 4.0. Kemudian kita memasuki juga banking 4.0. Nah, di dalam bank 4.0 ini itu ada 4 hal yang memang harus wajib dimiliki oleh oleh banking ya. Pertama, harus kuat dalam hal digital brands atau channelnya. Jadi semua channel-channel itu sudah berbasis digital gitu loh. Nah, kita Bank Mandiri juga di tahun ini banyak sekali, ada ratusan ya, menutup cabang-cabang kami secara fisik ya, digantikan dengan digital brands. Tahun depan juga mungkin ada sekitar 700 cabang yang rencana akan kita tutup. Itu semua kita akan gantikan dengan digital brands gitu loh. Kemudian juga cloud computing, nah ini penyimpanan data. Nah ini kita menggunakan sistem ya, itu sekarang penyimpanan datanya nggak bisa, itu kita menggunakan sistem A, itu kadang-kadang data kita disimpan di Amerika gitu ya. Nah ini memang sudah seperti itu ya. Kemudian big data, kita harus punya big data ya, supaya kita memiliki machine learning ya, untuk mendukung machine learning ataupun artificial intelligence ya. Kemudian juga robotic process automation yang saya bilang tadi, ya tidak menutup kemungkinan ya teller customer service kita besok-besok itu cukup dilayani oleh oleh robot gitu ya, oleh robot menggantikan tenaga manusia. Nah, itu yang mungkin 5-10 tahun akan jadi seperti itu. Jadi kita harus persiapkan ini ya. Lanjut. Nah, menurut Brad King yang mengarang buku Bank 4.0 ini ya, dia bilang bahwa banking everywhere, never at bank. Jadi bank itu tidak bisa dilihat lagi secara fisik, bank sebagai bentuk fisik cabang apa, bukan ya. Bank itu sekarang sudah di mana-mana gitu ya, ada di gadget, semua transaksi ada di gadget ya. Jadi dari buku ini memberikan pesan kepada banking industry bahwa ini harus kita responi dengan baik. Jangan sampai kita nanti kalah bersaing dengan pesaing-pesaing kita yang sudah lebih dulu lebih strong dari sisi digitalisasi. Nah, kita juga harus bisa bersaing seperti itu ya. Lanjut. Nah, teman-teman ya. Nah, ini adalah kompetitor-kompetitor kita nih yang cukup terkenal ya, ini adalah lokal fintech ya yang ada di Indonesia, Genius ya. Kemudian juga Genius itu kita bisa simpan uang kita di sana. Jadi nasabah itu tidak memilih bank lagi, mungkin lebih memilih aplikasi Genius untuk mereka simpan uang mereka. Ada OVO ya, teman-teman pasti sering pakai Grab ini ya, pesan GrabFood atau apa, itu kan ada harus nabung dulu di OVO kan, harus isi dulu OVO-nya kan, nah gitu loh. Jadi itu ada pergerakan money ke OVO ya. Nah, dari tabungan yang mungkin di Bank Mandiri ya, sebagian dialihkan ke OVO ya, supaya adik-adik bisa menggunakan jasanya seperti Grab dan lain-lain ya. Kemudian juga kalau mau pinjam uang itu ada Kredivo ya. Kemudian kalau mau investasi itu ada Pareksa. Jadi semua fungsi-fungsi banking itu sudah diambil, perlambat laun itu sudah diambil alih oleh fintech. Nah ini kita kalau tidak responsif, tidak siap,
ini lama-lama habis nasabah kita diambil oleh mereka. Nah, terjadi perpindahan gitu, shifting ya. Dan rata-rata mereka ini kan baru baru berdiri itu belum lama gitu loh. Ya, belum lama. Seperti misalnya Genius kurang dari 5 tahun, Fintech kurang dari 4 tahun. Tapi apa? Tapi market share mereka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan the largest bank di Indonesia. Ya, jadi betapa cepatnya mereka ya dalam mengambil alih fungsi-fungsi kita gitu ya. Kemudian kalau di China itu China e-commerce unicorn itu ada namanya INT Group. Nah, ini juga sangat strong ya. Dia baru berdiri 7 tahun. 2014 dia berdiri ya. Tapi dia punya market cap ya saat ini itu sudah boleh dibilang 6 kali lipat dibandingkan dengan market cap the largest bank di Indonesia. Bayangkan baru 7 tahun. The largest bank itu usianya sudah 64 tahun ya. Jadi begitu cepat mereka menyaingi dan menyalip kita. Kemudian jumlah nasabahnya kita bisa lihat ya di INT Group itu di China ya itu 1,3 miliar nasabahnya, 1,3 miliar. Tapi the largest bank Indonesia itu paling besar nasabahnya 22,5 juta nasabah. Itu juga kurang lebih 6 kali lipatnya. Jadi berangkat atau melihat apa yang terjadi di China ini suatu saat bisa juga terjadi di Indonesia. Walaupun di Indonesia belum seperti ini, tapi yang kalau kita lihat yang sebelah kiri, ya lokal fintech kita yang sudah juga cepat sekali bertumbuhnya, ini tidak menutup kemungkinan kita akan sama seperti di China. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada quote dari beberapa ahli gitu ya. Ada Mark Cuban, artificial intelligence, deep learning, machine learning, whatever you are doing, if you don't understand it, learn it, because otherwise you are going to be dinosaurs within 3 years. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, kalau kita tidak memahaminya, segera belajar, segera sadar. Ayo kita tutup gap kita, ya, supaya kita tidak ketinggalan. Ya, dan 3 hal tadi itu, artificial intelligence, deep learning, machine learning, itu sudah ada di depan kita gitu loh. Nah, kita kalau hanya melihat saja, tidak mengambil tindakan untuk belajar untuk bisa menyaingi mereka, maka Mark Cuban bilang dalam 3 tahun kita bisa jadi seperti dinosaurus, bisa punah, hilang dari peredaran gitu ya. Nah, makanya John Naisbitt mengatakan justru the most important skill to acquire now adalah learn how to learn. Jadi belajar bagaimana belajar, gitu kan? Ya, itu ini adalah bicara responsif gitu ya, responsif ya. Kita mau belajar kita sekarang itu adalah bagaimana kita melihat kondisi yang ada sekarang dan kita belajar gitu loh. Nanti saya sampaikan ada beberapa learning mindset yang harus dibangun oleh teman-teman ya, harus dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa ini ya. Lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke agenda yang ketiga ya. Jadi itu yang tantangan yang dihadapi oleh banking industry ya. Ada Foodka gitu ya, ada industri 4.0 ya, tadi saya sudah sampaikan tantangannya sangat berat ya. Jadi kasus yang di China tadi ya, itu bisa terjadi bisa jadi 5 tahun ke depan itu akan terjadi juga di Indonesia. Mungkin lebih cepat, bisa 3 tahun ya. Nah, lalu bagaimana kita merespon ini ya? Nah, ini ada quote lagi dari James Anderson ya. The most successful people in the 21st century will be those who are the most responsive. Jadi orang yang paling sukses di abad ke-21 ini adalah mereka yang responsif. Ya, responsif. Responsif itu artinya kalau melihat sesuatu itu dia langsung berespon. Ya, tidak mau ketinggalan. Ya, langsung ambil tindakan. Ya, seperti itu. Ya. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian dapat beradaptasi untuk menghadapi disruption yang terjadi. Nah, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu menerima atau mempelajari hal-hal baru atau skill baru atau kemampuan baru supaya mereka bisa hidup atau bisa tetap sustain menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ini harus punya jiwa ini. Mau dari manapun jurusannya, ekonomi, mau dari teknik, ya harus punya sifat ini. Ini adalah berarti sifat pembelajar. Ya, jadi sesuai dengan judul saya sampaikan tadi di awal,
menjadi agile learner, ya, agile learner, pembelajar yang tangguh, tough learner. Nah, itu yang harus dimiliki oleh teman-teman. Kalau teman-teman mau sukses berkarir di perusahaan mana saja, termasuk di banking industry, ya. Lanjut. Nah, teman-teman, jadi kalau menurut World Economic Forum, ya, di tahun 2022 ini ada skill-skill yang memang sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan, dan ada juga skill-skill yang lambat laun mereka akan hilang dari peredaran, ya. Ada yang growing, ada yang declining, gitu ya. Nah, yang growing ini misalnya analytical thinking. Nah, ini tetap dibutuhkan, ya. Kita kalau mau bikin robot, ya, kita kalau mau mengembangkan artificial intelligence, harus manusia kan yang buat itu, tapi manusia yang memiliki analytical thinking yang baik, misalnya gitu ya. Kemudian active learning yang terus menerus belajar gitu kan. Robot itu kan benda mati, ya, benda mati. Dia diciptakan dengan kondisi seperti ini. Itu 3 tahun lagi dia harus disesuaikan lagi dengan kondisi setelah 3 tahun. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu orang harus belajar juga untuk mengembangkan robot ini, ya. Dari waktu ke waktu, creativity, teknologi, critical thinking, complex problem solving, ya, leadership, ya, social influence, ya, kemudian apalagi emotional intelligence, yaitu hal-hal yang skill-skill yang dibutuhkan, ya, untuk masa depan, ya. Ada juga yang declining seperti manual dexterity, ya, memori verbal, macam-macam, ya. Ini yang semua bisa tergantikan dengan teknologi. Nah, seperti itu. Nah, kami kemudian menyimpulkan dengan melihat skill outlook ini ada 5 hal sebenarnya yang mungkin perlu teman-teman, ya, setiap lulusan mungkin dari UNAIR yang mungkin harus tetap ini yang harus diimprove for the next, gitu ya. Yang pertama tentu integrity, ya. Tentu kalau kami di banking industry, tentu integrity hal yang penting, ya. Apalagi kita punya core values amanah, gitu ya. Ini sesuatu yang harus ada di setiap karyawan bank, gitu ya. Kemudian dibutuhkan juga skill atau kemampuan untuk mampu berinovasi. Nah, di sini ada 3 skill. Nah, di sini ada 3 skill yang harus dibangun, ya, oleh teman-teman, ya. Ada collaboration dan komunikasi. Nah, ini hal penting. Tadi saya sampaikan, ya, kita ini perusahaan besar, ya. Kalau cuma besar saja, kalau tidak ada kolaborasi di dalamnya, nah itu tidak ada kekuatan. Kita akan lambat, kita akan lemah. Jadi kolaborasi dan communication itu hal yang penting, ya. Dalam berinovasi, kita tidak bisa hanya berdiri sendiri, hanya jago di fungsi ini. Ya, kita harus gabungkan atau mendapatkan data misalnya dengan fungsi lain. Itu juga kemampuan berkolaborasi supaya apa yang kita buat ini menjadi lebih maksimal, ya. Nah, kemudian ada juga yang kedua adalah masalah creativity, problem solving, dan juga critical thinking. Ini juga hal yang harus dibangun di dalam diri teman-teman, ya. Ya, walaupun dia dari berbagai jurusan, mau dari ekonomi, teknik, kalau dia tidak kreatif, dia tidak akan bisa berkembang, ya. Kalau dia tidak bisa memecahkan masalah dengan baik, dia juga tidak bisa berkembang. Jadi orang-orang yang punya kemampuan creativity yang baik, problem solving dan critical thinking yang baik, itulah yang kemudian bisa tetap bertahan, ya, dan tentu akan memiliki karir yang lebih baik. Nah, kami di Bank Mandiri sendiri ini selalu melihat kalau bicara mengenai creativity ini itu selalu mengaitkan dengan tiga dynamic thinking. Ini juga mungkin adik-adik perlu tahu, ya. Jadi 3 dynamic thinking itu apa saja yang harus ada di dalam diri teman-teman, yaitu thinking again. Nah, thinking again ini adalah bagaimana adik-adik ketika sudah masuk di suatu unit kerja, ketika berada di suatu posisi itu, ya, itu adik-adik melihat efektivitas adik-adik bekerja di posisi itu seperti apa, ya. Tetap harus memikirkan, tetap harus bagaimana membuat supaya pekerjaannya itu bisa lebih diimprove lagi. Walaupun tidak ada masalah sebenarnya dengan posisi dan tidak dituntut juga untuk diimprove, tapi tetap berpikir bagaimana pekerjaan saya ini tidak hanya day to day saja, tapi saya mau bikin ini menjadi misalnya hasilnya lebih cepat, ya, hasilnya lebih berkualitas, gitu ya. Jadi melakukan perubahan-perubahan yang kecil-kecil saja. Nah, itu bicara thinking again.
Ya, sama seperti namanya kicking the tire, sama dengan ban mobil ya. Ban mobil kalau kita lihat ini, wah kayaknya aman-aman saja ya. Tapi kalau kita pukul-pukul itu ya, oh ini kok goyang ini kok bautnya kurang kuat ini bisa jadi masalah gitu kan. Itu cara apa thinking again seperti itu kita melihatnya ya. Baru yang satu lagi apa? Thinking ahead. Thinking ahead itu artinya adalah embrace the future gitu loh. Embrace the future itu apa? Artinya kita menganalisis di pekerjaan kita saat ini ya, skenario untuk masa depan. Nah, kira-kira pekerjaan saya ini apa yang harus saya tingkatkan ya supaya bisa jauh menjadi lebih baik lagi ya. Tentu dengan membaca literatur, mengikuti training, ya, ikut benchmark gitu ya, melihat oh kalau misalnya di kami ini talent acquisition, oh ternyata talent acquisition di perusahaan-perusahaan di luar itu semua sudah berbasis digital, nggak ada lagi manusia di dalamnya, semua sudah dikerjakan oleh robot. Oh, mungkin besok-besok saya akan membuat seperti itu, ya, seperti itu. Jadi thinking ahead. Jadi harus ada improvisasi. Kemudian ada thinking across. Nah, thinking across ini bicara beyond the boundaries. Artinya apa? Kita analisis kondisi kita saat ini, tapi kita bandingkan juga dengan sektor lain. Kalau mungkin ini di banking industry. Oh, bagaimana pekerjaan rekrutmen di startup, di fintech? Jangan-jangan ada hal yang berbeda di sana yang bisa kita kembangkan di bank. Nah, itu. Jadi kita melihatnya lebih across gitu, ya. Kalau yang head itu kita mungkin lihat sesama banking, kita mungkin lihat bank-bank di regional, mungkin bank-bank di dunia, bank-bank di Eropa, di Australia gitu ya, untuk mendapatkan yang apa namanya the best efektif ya, apa namanya yang paling efektif untuk bisa kita terapkan di bank kita misalnya seperti itu. Nah itu, jadi kalau kita bicara creativity itu selalu bicara thinking again, ya, thinking ahead dan thinking across, itu ya. Nah itu yang ya, perlu sekali buat teman-teman ya. Lanjut, belum lanjut ya. Nah kemudian apa yang ketiga itu digital skill. Nah ini penting sekali ya. Nah, digital skill ini memang kita lakukan penguatan tentu di bidang IT ya. Kita banyak merekrut para talent digital talent ya. Kita perbanyak ya programmer ya developer ya. Ini karena mereka sangat dibutuhkan for the next ya. Nah tapi yang paling penting lagi adalah sebenarnya digital mindset-nya, digital savvy-nya, ya. Karena teman-teman ini misalnya dari ekonomi, ya, mungkin dari psikologi, dari hukum mungkin ya. Nah, itu kan tidak harus jago IT dong, tapi harus punya digital mindset, ya. Jadi kalau misalnya kayak kami ya, kalau di human capital ya, mungkin ada orang psikologi gitu ya, mungkin ada ya macam-macam ya. Nah, kalau human capital kan sebenarnya bukan unit IT ya. Nah, tapi kalau orang HC ini tidak memiliki digital mindset, mungkin proses yang ada sekarang ini begitu-begitu saja, manual saja, sudah merasa nyaman dengan manual, ya, tidak pernah berpikir kita bisa melakukan otomasi, kita bisa ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh robot supaya menjadi lebih efisien. Nah itu, tapi kalau dia punya digital mindset, digital savvy, dia akan mengarah ke sana. Nah itu ya. Lalu yang terakhir ini agile learner. Nah inilah yang paling penting, agile learner ya. Karena kalau ini ada dalam diri setiap adik-adik atau teman-teman semua, nah apapun bisa dilakukan kalau punya agile learner, gitu ya. Jadi ini yang sesuai dengan tema yang saya sampaikan pada siang hari ini ya. Lanjut. Ya, ini bagaimana kita membangun agile learner. Ini ada kaitannya dengan learning mindset ya. Jadi kalau kita bicara learning mindset itu ya, kita sebenarnya bicara ada tiga hal ya, yaitu namanya fast learner, kemudian ada continuous learner, dan ada impactful learner. Nah gitu. Fast learner itu apa? Fast learner itu bicara apa ya? Mau dan mampu untuk belajar dengan cepat. Nah, belajar dengan cepat. Ya, kita nggak bisa nunda-nunda waktu lagi. Ya, saingan kita sudah mendahului kita, ya, bukan di belakang kita, sudah mendahului kita. Jadi kita harus mampu belajar dengan cepat, ya, tentu dengan strategi dan juga dengan program pembelajaran yang tepat gitu ya. Nah, kemudian kalau yang continuous learner itu adalah bicara mau dan mampu untuk belajar terus-menerus, ya. Sudah belajar cepat nih ya, sudah dapat nih, ya, sudah kita hasilkan sesuatu, ya. Tapi kita berdiam saja, sudah puas dengan yang pertama kita buat tadi. Nah, padahal saingan kita belajar terus.
kita tetap aja disalib. Makanya perlu continuous learner, belajar terus. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah impactful learner. Ya, tentu ya kalau kita belajar cepat, belajar terus-menerus, tapi kalau apa yang kita pelajari juga tidak berimpact, itu kan tidak bermakna juga. Jadi kita harus memang harus persiapkan sistem ya atau strategi pembelajaran yang paling pas lah, yang paling baik ya, dan harus kita bisa ukur bahwa ini memberikan impact buat perusahaan. Ya, itu yang paling penting ya. Ya. Lanjut. Ya, nah ini tadi teman-teman tadi sudah dapat mengenai hal-hal apa saja yang harus dibangun, mulai dari tadi kan integrity itu perlu ya, kemudian creativity ya, collaboration, communication gitu ya, problem solving ya, kemudian juga tadi harus ada digital mindset yang harus dibangun menjadi agile learner, dan ini adalah growth mindset. Ini mungkin teman-teman sudah sering lihat ya slide ini ya, tapi ini tidak salah untuk kita ingatkan lagi ya, bahwa ada teman-teman itu harus punya growth mindset, jangan jadi fixed mindset gitu ya. Ya, kalau growth mindset itu kegagalan itu adalah pembelajaran. Justru ini adalah pembelajaran di mana saya tahu kelemahan saya dan saya bisa tutupi sehingga saya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kalau growth mindset. Tapi kalau fixed mindset, ketika dia gagal, dia bilang, udah selesailah sudah. Saya tidak punya kemampuan lagi, cukup sudah. Dia tidak coba lagi, dia tidak belajar lagi. Nah, jangan begitu ya, teman-teman harus bisa jadi growth mindset. Ya, harus terus belajar ya. Dan kegagalan itu jangan membuat adik-adik teman-teman ciut ya, tapi justru jadi pembelajaran. Cari benang merahnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Oh, mungkin saya kurang. Oh, saya kurang ini. Saya belajar. Nah, itu yang penting ya. Apalagi tantangan itu membuat saya tumbuh. Itu seorang pemikiran growth mindset. Tapi kalau fixed mindset itu tantangan itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang aduh jadi PR banget nih gitu ya. Tapi kalau growth mindset, saya mau tantangan itu. Karena apa? Dengan tantangan itu dia ditempa kan, ditempa akhirnya dia dapat lagi, oh saya harus keluar, oh saya harus jadi pemenang, jadi banyak hal lagi yang dia dapat gitu. Ya. I like to try the new things. Kalau growth mindset seperti itu, selalu pengen tahu hal-hal baru. Tapi kalau fixed mindset, saya sudah puas dengan apa yang saya miliki sekarang, yang saya tahu sekarang gitu. Jadi tidak perlu cari lagi gitu. Karena merasa ini tetap dipakai kok gitu loh. Padahal teman-teman lainnya mungkin wah sudah kemana-mana gitu ya. Gitu. Jadi apa? Jadi untuk bisa menjadi growth mindset itu apa yang harus teman-teman bangun? Be humble, harus humble ya. Harus rendah hati ya, bahwa memang setiap manusia itu pasti punya kekurangan gitu ya. Harus open minded itu ya untuk bisa menerima feedback gitu ya dari teman-teman, karena itu juga pembelajaran ya, pembelajaran. Be curious, jadi harus punya keinginan untuk mencari lebih tahu lagi, bisa mengeksplor hal-hal yang baru gitu ya. Jadi itu cara-cara untuk kita bisa menjadi seorang yang growth mindset ya. Lanjut. Ya. Nah, ya, bisa lanjut. Ya. Nah, ini teman-teman ini hal yang terpenting juga bagaimana kita bisa membangun purpose ya. Karena purpose itu adalah memberikan unlimited energy. Jadi kalau teman-teman ada di suatu perusahaan, kalau tidak dapat purpose-nya, maka teman-teman tidak akan bisa menjadi seorang agile learner. Itu aja ya. Purpose untuk belajar gitu loh. Jadi memiliki dorongan yang kuat ya, karena meyakini belajar itu memiliki tujuan kebaikan. Ya. Lebih dari sekedar diri sendiri ya. Jadi kalau teman-teman belajar sesuatu dan hasil dari pembelajaran sesuatu itu kan menguntungkan teman-teman. Teman-teman jadi tahu banyak hal yang bisa saya peroleh. Tapi kalau teman-teman bisa share juga ke teman lainnya, itu menjadi sesuatu banget dan sangat impactful itu. Jadi kalau kita punya purpose itu, maka kita senang untuk belajar. Kenapa? Wah, saya mau berbagi supaya dia juga tahu. Saya mau berbagi supaya dia juga tahu. Nah, kalau purpose ini sudah ada dalam diri teman-teman, maka yang namanya kegiatan belajar tadi itu tidak akan henti, itu tidak masalah. Karena sudah terbentuk. Gitu. Nah, kita di Bank Mandiri, ini adalah purpose yang harus kita bangun. Ya, ini adalah Direktur SDM kami, Pak Agus Dwi Handaya, selalu dalam setiap kesempatan ketemu dengan pegawai,
Ini selalu disampaikan. Harus cari purpose-nya harus dapat, ya. Karena kalau tidak kita tidak bisa bertahan, kalau tidak kita tidak bergairah, gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Ya, nah ini teman-teman ini ada juga boleh dibilang ini kebiasaan atau culture yang ada di Korea ya, namanya nunci ya. Nah ini juga mungkin bagus juga buat teman-teman bisa pelajari ini. Ini ada bukunya kok, nunci ya. Nanti teman-teman bisa cari di Tokopedia, tidak mahal, hanya sekitar 80.000 ya. Jadi ini adalah seni membaca pikiran dan perasaan orang lain, ya, supaya menciptakan keserasian, kepercayaan dan kedekatan. Ya, jadi manusia itu kan diciptakan ada 2 telinga, manusia diciptakan 2 mata dan 1 mulut. Supaya apa? Supaya manusia itu harus lebih sering mendengar, ya, jangan langsung berbicara, mendengar dulu, ya, pahami dulu, gitu ya. Dan juga manusia itu harus sering-sering mengamati, ya, baru kemudian berbicara. Nah ini sebenarnya prinsip umum ya, tidak harus nunci, tapi prinsip umum kita manusia juga harusnya seperti itu ya. Kita harus menggunakan telinga kita untuk mendengar, ya, mata kita untuk mengamati, baru kita mengambil tindakan, baru kita menyampaikan sesuatu. Ya, itu prinsipnya. Ya, nunci itu seperti itu, 2 telinga, 2 mata, 1 mulut ya. Nah, contoh-contoh nunci misalnya murid Korea itu dilatih untuk paham mengenai jadwal dan persiapan untuk menghadapi tugas atau ujian. Jadi mereka sudah tahu ini kalau si guru A ini ya setiap habis ngajar pasti ada kuis. Jadi malamnya saya harus belajar karena pasti besoknya ada kuis. Guru satu ini biasa 2-3 kali baru ada kuis. Gitu. Nah, jadi orang-orang Korea itu dilatih untuk punya kemampuan untuk membaca situasi, gitu ya, membaca gurunya, gitu ya, seperti itu. Misalnya juga karyawan ketika ingin menyampaikan promosi kepada atasan itu juga harus menggunakan prinsip nunci, gitu ya. Nah, pada saat atasannya mungkin lagi senang, ya, baru kita masuk, Pak, bagaimana nih karir saya, Pak, gini-gini ya. Jangan dalam kondisi yang misalnya, wah ini dia baru selesai rapat, kita masuk, mukanya kayaknya, wah kurang nyaman ini kalau kita sampaikan ini. Tunda saja, karena kalau kita sampaikan, pasti juga tidak dapat jawaban yang baik gitu loh. Nah, jadi teman-teman, ini perlu sekali ketika teman-teman masuk ke dalam lingkungan kerja, apalagi di hari pertama teman-teman masuk di dalam lingkungan kerja, nah, kalau bisa menerapkan prinsip-prinsip nunci ini bagus juga, gitu ya, mengamati gitu kan. Karena kalau ketika adik-adik masuk ke dalam teman-teman masuk ke dalam dunia kerja kan pasti ada kelompok yang sifatnya racun, ya, yang di kepalanya negatif gitu ya, pikirannya negatif sehingga itu bisa meracuni teman-teman. Tapi ada juga kelompok yang bergizi gitu, yang dimana teman-teman kalau teman-teman bergabung di situ banyak hal yang teman-teman peroleh hal-hal positif gitu. Nah ini prinsip-prinsip nunci juga gitu. Nah ini nanti biar teman-teman sendiri yang explore ya, cari bukunya, dipelajari. Nah ini juga bagus untuk membekali teman-teman sebelum masuk dunia kerja. Ya lanjut. Ini waktunya udah mepet ya. Nah ini case di Mandiri. Jadi kami di Bank Mandiri ketika kami mengembangkan people kami ada 3 capability utama yang kami bangun. Ya tentu adalah leadership capability itu perlu, kemudian technical capability dan juga digital capability. Ya, jadi berangkat dari yang saya sampaikan tadi, kemudian di Bank Mandiri kami coba kemas ini menjadi 3 capability tadi. Ya, ada leadership skill, ya, ada managerial skill ya untuk leadershipnya. Kemudian di teknikalnya ada core banking skill, ya. Kemudian ada technical capability management. Jadi nanti teman-teman nanti ketika suatu saat masuk di risk management harus paham mengenai technical skill di risk management. Di human capital harus paham di human capital. Di wholesale banking juga begitu. Ya, itu tetap dibangun, harus strong ya. Tapi juga di sisi lain kita juga bangun digital capability ya untuk bank ini menghadapi persaingan, untuk menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Ya IT banking basic skill ya, kemudian ada digital banking basic skill. Nah, ini juga harus dibangun bukan hanya sama orang-orang IT. Saya saja itu harus dididik untuk bisa memiliki kemampuan digital yang baik. Seperti supaya apa? Terbangun digital savvy-nya, digital mindset-nya terbangun ya. Lanjut. Ya. Nah, lalu apa yang kami lakukan untuk mengaccelerate learning proses ini ya kepada pegawai-pegawai kita? Ada 3 hal.
Pertama tadi yang learning mindset yang saya bilang tadi, fast learning, ya, kemudian tadi continuous dan impactful tadi, itu tetap kita educate dan kita tetap campaign terus-menerus, ya. Kemudian kita menjalankan namanya learning by doing, ya, ini atau fire test, gitu ya. Karena ini yang paling efektif, ya. Orang kalau supaya dia bisa cepat tahu, itu tidak cukup hanya dikasih training, ya, karena training itu tidak memberikan impact yang besar. Tapi kalau dia langsung dicemplungin, dia itu ini bicara orang growth mindset, ya, dicemplungin itu kan jadi tantangan. Dia menghadapi tantangan yang berat, tapi dia bagaimana caranya supaya dia bisa keluar dari tantangan itu. Nah, itu dia jadi juara. Nah, makanya kita sebut ini adalah fire test. Jadi dimulai dengan program-programnya adalah development dialog. Jadi kita membangun dialog antara bawahan dengan atasan, gitu ya. Kemudian ada practical learning, ya. Jadi misalnya anak perusahaan itu belajar di kami juga belajar di anak perusahaan, ya, untuk fungsi-fungsi tertentu. Ada penugasan khusus, misalnya dari Bank Mandiri ditugaskan ke anak perusahaannya, misalnya jadi kepala divisi di sana, jadi direktur di sana. Itu semua adalah fire the test, ya, supaya langsung dicemplungin di sana, ya, di entitas yang tersendiri, ya, anak perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian percepatan penetapan suksesor. Nah, kami juga menetapkan suksesor kami baik di BOD -1, BOD -2, ya. Tentu dengan ada proses namanya onboarding, ya, supaya dia bisa langsung cepat efektif menjalankan tugas-tugasnya di posisi itu. Ada percepatan rotasi juga, ya. Setiap 3 tahun kita lihat, kita monitor orang ini sudah bisa dipindahkan lagi, ya. Nah, itu ya, itu yang kita lakukan di Bank Mandiri. Lanjut. Ya, ini kita bicara mengenai sistem atau support system yang kita bangun, ya, untuk menghadapi era Bank 4.0 tadi, ya, tadi mandiri mandiri internet bisnis kita, ya, selalu kami update terus, ya. Ini semua supaya nasabah terupdate juga dan mengikuti kebutuhan nasabah, gitu ya. Kemudian yang terakhir slide-nya, ya. Nah, ini yang saya bilang live in, ini yang sedang kita bangun, ya, sedang kita perkuat juga, ya, sehingga ini menjadi suatu aplikasi yang super, gitu, yang tangguh, ya, yang handal, gitu ya, sesuai dengan misi yang saya sampaikan tadi. Itu support sistem yang handal tapi simple, bisa digunakan user friendly oleh nasabah di berbagai level pun, ya. Jadi di sini komponen-komponennya makin lengkap, ya, yang tadinya nggak bisa sekarang bisa, ya, sehingga nanti semua transaksi apapun transaksinya itu bisa dilakukan di live in, di gadget, ya, di mana saja bisa di gadget. Jadi ini kita sudah mengarah ke prinsipnya Bank 4.0, ya, bahwa bank itu ya seperti ini, seperti live in ini, ya, sama fintech lain juga kan begitu modelnya kan, OVO, ya, Grab, ya, startup juga kan semuanya mainnya di aplikasi. Tapi impact-nya besar dan bisa menyelesaikan masalah. Nah, bank juga seperti itu, ya. Bisa-bisa nanti pinjaman di level SMI, bahkan bisa pinjaman di level korporasi, itu besok-besok bisa saja hanya dengan menggunakan aplikasi kita apply untuk mendapatkan pinjaman itu. Bayangkan, ya, itu impact-nya luar biasa, ya, ke depan. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan, ya, pada siang hari ini. Teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, ya.